Hey. Oke, jadi hari ini aku bakal bincang-bincang nih sama dua temanku yang keren banget tentunya. Mungkin kita langsung kenal aja kali ya kak ya. Saya aku tuh pernah baca pepatah, tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah ditinggal. Enggak gitu Bu, udah kenal malah di ghosting. Aduh. Langsung aja lah ya, mending perkenalan dulu dari aku. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Aya, aku dari Ilmu Perpustakaan angkatan 2020. Dan aku tuh Muhammad Irfan Hanif dari manajemen tahun 2020. Aku Yuda dari manajemen 2020. Oke, jadi ceritanya hari ini tuh anak Ilpus mau ngobrol bareng sama anak-anak manajemen. Tapi tenang aja, kita gak bakal ngomongin tentang uang atau angka-angka gitu. Kita bakal ngomongin tentang pandemi, kegiatan kita sehari-hari selama pandemi. Oke, jadi teman-teman bisa nikmatin lah ya ngobrol bareng kita. Nah, ini nggak tentang uang loh, ini Iya. nggak tentang uang. Tidak tentang uang maupun tentang Ekonomi tuh enggak. Jadi udah kita enjoy bareng di sini cerita-cerita tentang pandemi. Oke, mungkin kita langsung aja ya kak ya. Kita Oke, bahas tentang ini kak. Kan kita ini kan angkatan 2020, angkatan apa bisa dibilang angkatan corona nih ya kak ya. Berarti Betul, kan kalau betul ini tuh banget. kan kita kuliahnya mesti dari daring virtual gitu dulu ya kak. Kalau menurut Kak Gabul atau Kak Yuda dulu nih, gimana nih kak? mungkin dari Kak Gabul dulu Oke. bisa mengungkapkan Iya, argumennya. dulu nih. Mungkin dari kayak dulu. Oke, mungkin dari aku dulu. Kuliah online ya. Kalau kuliah online di zaman Corona tahun 2020 tentunya kita mengalami cultural shock ya atau Iya. kayak Kaget lah, kaget. Karena kita sebelumnya offline dan terbiasa bertemu sama teman-teman, berbincang sama teman-teman, terus semuanya tuh kalau sama teman serba offline, jadi kayak tatap muka langsung ya. Di waktu online gitu kan kayak daring gitu ya, seperti daring gitu memberikan kita sedikit effort buat bertemu. Jadi kayak kita tahu bahwa arti bertemu di saat pandemi online ini sangat berarti di offline pada masanya. Iya. Kalau menurut Mas Ivan Kak gimana? Gabul gimana nih kak? Kalau menurutku nggak seru ya, online tuh nggak asik banget karena kita tuh udah di habis transisi nih, habis SMA ke mahasiswa kan. Harusnya kan jadi sesuatu petualangan yang baru, kita ketemu sama nggak Jawa-Jawa doang, tapi kita ketemu sama orang kayak dari Sumatera, Bali atau Kalimantan bahkan itu kayaknya tuh jadi lebih seru. Jadi tuh kita punya relasi yang lebih jauh. Oke. Karena apalagi kalau orang-orang mahasiswa kan kayaknya kita harus ada relasi. Iya, betul banget Gitu sih. kan. Oke. Terus dalam penangkapan materi juga kayak kurang enak gitu nggak sih kak? Apa ya? Kayak ya udah kuliah tuh santai, bisa tidur. Itu plusnya, tapi minusnya kita mudeng. Iya betul banget sih, kayak kurang enak banget lah. kurang nyaman lah istilahnya. Kurang Gitu ya. Oh ya, ini kan kebetulan kan aku juga bareng sama Kak Yuda, Kak Gabul yang dari Undip juga nih ya. Kemarin tuh kan dengar Undip bakal ada offline kan ya kak ya, setelah UTS kalau nggak salah ya. Nah kalau menurut Kak Yuda atau Kak Gabul dulu nih, gimana nih kak tanggapan isu tentang terkait kuliah offline? Aku dulu deh. Oke, Oke, mungkin dari oke. Fadli Boleh, deh, boleh, dari boleh. Fadli Gimana, dulu. Gini, kalau kuliah offline menurutku setuju ya. Cuman sebenarnya tuh ini kebijakannya sedikit nanggung. Karena kenapa ya? Ini tuh masih di tengah semesteran, kenapa nggak di semester selanjutnya sekalian gitu loh. Jadi mending tuh langsung semester ke depan kita sama-sama masuk bareng, udah bareng maba. Kita juga masih maba kan, kita nggak Iya, kenal karena di kita masih- kampus. Nanti kalau misalkan ada maba yang 2021 nanya, kak kantinnya di mana? Kita jawabnya apa nih kak? Kan kita juga nggak tahu ya. Gua maba bos. Oh gitu Kan ya. kita sama-sama maba jadi kayak, apa nih? Apa ini ya? Jadi kan nggak tahu, sama-sama nggak tahu kantin di mana, gedungnya di mana, sama-sama nggak tahu kan, kita juga nggak pernah ke kampus. Jadi kayak, oh ya udahlah, kayak ya udah kita sama-sama Bareng bareng deh gitu ya, boleh. Kalau Kak Yuda gimana nih isu-isu tentang kuliah offline kira-kira? Ya kalau aku sih pro ada kontra ya. Soalnya dari isu-isu kampus yang udah ada kayak offline gitu sebenarnya tuh oke, karena dari kita waktu awal kita pengennya offline. Cuman kebijakan itu turun di saat kita sudah nyaman di saat pandemi online. Jadi kayak di saat pandemi online gini kita udah nyaman ya. Memang sih ada plus minus yang tadi Karan sama Gabul Irfan.
itu bisa rebahan Itu kita plusnya, santai. guys. Bisa kuliah di mana-mana sambil liburan, sambil Iya. kerja tuh Betul, mungkin bagi yang betul. kerja. Tapi di sisi lain ilmu yang kita pelajari dapetin juga susah. Jadi kayak offline ini sebenarnya semua tuh ada plus minusnya. Jadi tergantung sama mahasiswanya dan mungkin ini kita di saatnya kita sudah merubah tatanan kehidupan kita kayak semua tuh sudah Kayak Sunda Empire aja. jadi kayak sudah semua itu sudah berubah di saat corona menyerang. Jadi kayak semua itu sudah serba canggih lah istilahnya. Jadi kayak istilahnya alah zaman sekarang nggak perlu tatap muka, online aja udah bisa gitu. Jadi ya Karena kita berada di zona nyaman. ya itu kita sudah Aduh. berada di zona nyaman gitu sih. Iya sih, kayak susah ya kak ya, pengen offline, satu pengen ketemu sama temen-temen, tapi kok udah nyaman, Ya. jadi ya gimana nih ya kak? Kayaknya kalau udah nyaman tuh susah berpaling. Maaf guys, ini emang para bucin-bucin ya guys. Jadi selanjutnya aja nih, berarti kan selama pandemi kayak gini nih, tentunya kan kita semua ngerjainnya di rumah ya kak ya. Kan kita mau kuliah, mau apa, mesti dari rumah semua. Terus kalau dari Kak Yuda atau Kak Gabriel sendiri itu kegiatan sama pandemi corona kayak gini nih tetap olahraga kan pastinya dong, ya. Pasti dong, harus olahraga dong. Apa nih Biar kesukaannya Kak Gabriel atau Kak Yuda dalam berolahraga di kegiatan pandemi kayak gini nih? Oke, ini mungkin dari aku dulu ya. Tadi dari Oke, kamu ya. Oke, gantian kalau dulu. kalau olahraga itu sebenarnya kayak dibuat selang-seling aja sih kayak di hari-hari olahraga biar ya istilahnya nggak gendut lah, nggak gendut buat Boleh, hobi boleh. saja kayak futsal Iya. itu, bulu tangkis, terus apalagi renang mungkin kalau sempat renang. Jadi kayak ya udah kayak olahraga di rumah mungkin. Kalau sempat, kalau nggak sempat, tapi banyak nggak sempatnya sih. Jadi kayak yaudah mungkin futsal sama teman-teman. Paling itu aja sih sama bulu tangkis Oh, gitu sih. badmintonan gitu ya? Iya, Kak, ya? badminton. Itu di mana Kak badmintonnya? Itu kalau badminton tuh di Semarang banyak ya, itu ada di Graha. Setika itu di dekat rumah juga ada, cuma Ulin. di Ulin itu juga ada. Jadi banyak kok tapi ya belum pernah nyobain di Undip ya karena masih pandemi kayak gini nggak pernah nyobain di Undip. Emang ada Undip lapangan badminton? Di peleburan itu kayaknya ada Oh. lapangan badmintonnya. Jadi ya gitulah. Nah, buat temen-temen nanti kalau misalnya udah offline, pengen banget nih lawanan sama temanku, bisa hubungin aja langsung sama kontak di saya. bawah ini. Oke. Keren lagi. Dapat plusnya nanti bisa foto bareng kok. Tenang aja. Tenang aja. Lanjut, kalau Mas Gibul gimana nih Mas? Kalau ngisi di pandemi ya, ini ada sedikit lucu nih. Gimana? Kan sekarang banyak yang ngabers kan lagi Iya. pandemi nih. Banyak orang yang modif motornya Modif jadi motor. kencang, Iya. terus kayak banyak yang viral, bikin yang viral. Aku sih termasuk dalam satu itu, tapi aku bukan ngabers ya guys, sorry. Ini tuh karena aku lagi tuntutan. seneng-senengnya modif motor, aku juga ikut modif motor dan kadang juga aku olahraga sama dia, tapi aku lebih ke futsal ya, aku nggak suka yang namanya badminton. Kalau olahraga tuh kadang kalau yang sendiri ya lari, bersepeda, terus main bola. Tuh kalau bersepeda mah di sekitar sini aja udah cukup capek maksudnya, karena di Tebalang kan tahu sendiri kan Iya, naik naik turun. turun. Jadi di Tebalang itu naik turun guys. Jadi buat kalian-kalian yang belum pernah ke Tebalang, segeralah ke Tebalang. Main sepeda, Main sepeda. well guys. Dan ilmu kalian akan diuji, kekuatan kalian akan diuji di Tebalang. Iya. Nanti jadi yang mengkis dua. Mungkis, oke. Terus kalau misalnya dari Kak Yuda sama Gabul itu kan berarti kan futsal, badminton gitu ya Kak. Itu sama teman-teman kuliah udah pernah tanding gitu belum sih Kak? Apa main bareng? Oke, gitu? mungkin dari Kak Irfan dulu deh. Udah dong, Udah karena gini ya. Undip kan juga banyak orang-orang dari Semarang. Jadi itu maksudnya kita nggak perlu nunggu yang sana datang ke sini. Nggak usah disuruh pun dia datang ke sini sendiri kan, kayak orang dari Jakarta, ada yang dari Kalimantan, Sumatera juga ada, cuman beberapa kayak yang dari Fakultas Teknik itu kan ke sini. Kemarin juga sempat ketemu main futsal bareng di Reham tuh di sini. Yang futsal. Deket, terus ya kita seru-seruan bareng, kita nggak ada kayak canggung sih wajar ya karena kita Iya. nggak pernah ketemu, kita juga baru first impression Udah di ada futsal. ketemu, iya. Lalu habis itu ntar kita bincang-bincang bareng, kita nemu bareng, ntar cocok main bareng gitu. Terus Oke, kalau Oke sih, mungkin sama kayak Gabul ya. Jadi kan aku juga futsal biasanya sama Gabul sama teman-teman kuliah. Jadi mungkin tingkat fakultas ya, di tingkat fakultas mungkin ya sama anak-anak Semarang lah, sama teman-teman Semarang yang kebetulan juga lagi di Semarang dan hobinya sama lagi main futsal. Jadi kayak yaudah kita main bareng aja futsal sama teman-teman. Mungkin untuk kalau yang sama Undip tuh wajar ya kalau misalnya canggung gitu kan.
ada tuh bulu tangkis undip, jadi kayak wajar gitu kalau misal canggung-canggungan, tapi setelah itu ya aman sih. Jadi kayak ya udah jalanin aja guys. Berarti Kak Yuda sama Kak Gabung ini ikut UKM yang ada di Undip juga ya Kak Iya. ya, terus bisa ketemu sama teman-teman gitu ya. Betul. Oke, terus kalau kegiatan itu kan berarti kegiatan di luar ya Kak ya. Kan sekarang tuh kegiatan di luar kan harus membutuhkan vaksin tuh kan, kartu vaksin gitu. Iya, itu wajib. Bapak itu kan. Nah, dari Kak Yuda sama Kak Gabung udah divaksin belum ini ceritanya? Oke, kalau saya udah dosis kedua. Oke, kalau Kak Gabung? Dosis kedua dong. Oke, berarti Saya adalah salah satu program yang menolak vaksin pemerintah waktu pertama. Kenapa tuh Kak? Karena gimana ya, dulu tuh kayak nggak tahu bener impactnya vaksin kemana sih. Jadi aku nggak mau divaksin dulu karena apa sih, kita udah gede kenapa harus vaksin lagi. Kan dulu juga bukan karena aku mikir vaksin tuh dimasukin apa itu yang namanya apa? Yang gen apa? Gen. Ya itulah chip chip itu bukan karena itu, karena ya apa sih, kita tuh bisa bebas dari corona karena covid tuh menurutku ya ada yang setting ada yang enggak, tapi itu terserah lu lah. Iya. Terserah lu, tapi kalau cuman akhirnya gue juga vaksin karena kebutuhan guys. Karena kita juga harus mau kuliah kan harus vaksin juga. Iya. Terus kita kemana-mana tuh sekarang pergi juga wajib vaksin. Vaksin. Kalau nggak vaksin pun ya susah kita mau kemana-mana. Akhirnya terpaksa, tapi juga ada plusnya lah. Betul. Membantu program pemerintah juga, jadi kayak pandemi ini juga tertangani cepat selesai. Kan juga semua orang pengennya cepat pandemi cepat selesai kan. Iya. Nah, gitu sih. Iya, betul sih. Soalnya emang tempat umum ini sekarang kan yang paling penting itu justru kartu vaksinnya, bukan uangnya ya Kak ya. Betul. Jadi sekarang uang itu tidak berguna. Hashtag terpaksa vaksin. Kalau Kak Yuda juga udah vaksin 2 dosis ya? Oke, udah dosis 2 kali. Kalau aku kebalikannya sama Irfan, jadi aku tim vaksin, langsung mendukung pemerintah karena program-program pemerintah ya aku yakin aja selama pemerintah itu baik sama kita akan melakukannya. Gitu aja sih. Tapi buat teman-teman yang belum vaksin, segera vaksin. Soalnya kan kita kalau kemana-mana harus vaksin lah. Pokoknya nunjukin kartu vaksin. Kalau nggak pakai apa tuh Kak? Pakai aplikasi Peduli Lindungi itu bisa. Oke teman-teman. Terus berarti ya seru lah ya, udah bisa kemana-mana sekarang ini. Apalagi Semarang juga udah aman kan, udah lebih, lumayan. Udah PPKM level 2 guys. udah lebih jauh lebih better dari awal-awal kemarin. Awal-awal kemarin kita benar-benar krisis, oksigen di mana-mana, kebutuhan darah, rumah sakit kekurangan Itu oksigen. bener tuh, oksigen susah banget. Kemarin sempat kayak ada isu yang tabung gas. Ya tabung gas tuh, tapi sekarang everything di Semarang kayak udah aman, alhamdulillah lah istilahnya. Sepertinya corona sudah pergi. Corona sepertinya udah pergi, cuman DPR kemana nih DPR? Oke. Terus habis itu apa nih Kak? Kita pengen bahas apa lagi ya Kak kegiatan sama pandemi ini ya? Oke, mungkin di pandemi itu yang lebih terkenal tuh kayak itu ya mungkin ya di kegiatan online-nya ya kayak merasa semua tuh, apalagi di mahasiswa akhir ya, di mahasiswa akhir tuh mereka mengatakan bahwa aku pengen kuliahnya offline cuman sidangnya online. Nah itu kayak ya apalagi di pandemi gini kan kayak istilahnya restrukturisasi kehidupan lah, jadi kayak mengubah tatanan kehidupan ya, awalnya offline jadi online, apapun sekarang serba online, di mana-mana bisa kerja ya, tapi dipikir-pikir itu sebenarnya canggih sih, dalam arti kita udah zaman generasi Z, udah nggak zaman generasi A lagi, udah nggak zaman penjajahan lagi, kayak sekarang itu model udah canggih, zaman udah canggih, di mana-mana HP udah canggih, laptop udah canggih, jaringan udah canggih. Cuman ya itu kalau kita hidup tanpa internet ya bagaikan sayur tanpa asin gitu. Tapi sorry guys, itu wifi gitu. Oh itu oke, minta tolong kepada ya wifi Telkomsel ya itu.
itu bisa dipercepat Harusnya jaringannya. dipercepat. Itu karena Katanya kemarin sempat macet karena Iya, video. iya. Serius gak sih? Serius gak sih? Kayaknya serius ya, jadi aku juga kadang mikir ya, berarti kabel-kabel IndiHome di bawah Bawah laut laut. itu panjang banget, jadi kayak menyambungkan antar benua, mungkin bisa benua atau pulau mungkin bahkan ya, Itu karena bisa jadi. Mungkin Tapi herannya hiunya nggak mati. nah masalahnya Iya, nggak nggak strong apa itu, gitu ya. makanya itu kayak wow. Itu aduh lapar banget kasihan Iya, ya mungkin, ya view-nya aduh. Buat Tapi nggak ada ikan karena pandemi ya. Buat para manusia jahat, jangan memburu ikan dengan kekotoran, contohnya dengan bom. Iya. Pancinglah dengan benar. Jangan buang sampah sembarangan Jangan buang juga sampah sembarangan. pokoknya kasihan kalau Selama pandemi mencari uang lah yang halal, jangan mencuri atau sekarang tuh merusak. zamannya online tuh gampang guys Gampang. kalau mau cari Spin uang. boleh, spin. Enggak, bercanda. Terus gampang banget kalau misalnya mau cari duit apa sih kayak aplikasi tuh Aplikasi, banyak yang aplikasi. Banyak yang tinggal scroll aja. scroll udah bisa. Atau misal kalian bikin video gini juga bisa. Iya gini terus apa Atau viral. gini kan juga bisa selama kalian ya, kalian viral itu udah mendapatkan uang. Sekarang yang di TV itu bukan yang berprestasi tapi yang viral. Viral, guys. Ya, jadi itu sebenarnya tuh penurunan moral lah, penurunan mental moral buat para pimpinan televisi. Ini Mungkin kalau moral nggak mudeng berulang harga. oke, ini kasarnya begitu. Oke, mungkin buat para pimpinan televisi. Oke, aku ingin mengutarakan aspirasi aku kepada Anda. Jangan Menampilkan yang viral doang karena yang berprestasi itu banyak. Jauh lebih banyak, guys. Contohnya apa yang kita pakai ini batik-batik ini Iya, tuh ini kita- ini karya anak bangsa itu bisa diangkat di televisi Anda. Mohon maaf ini buat Anda pimpinan televisi manapun yang mengangkat viral-viralan bisa diperhatikan ditonton nih. Oke. Ini kita tuh cinta Indonesia banget Cinta ya kak Indonesia ya. banget. Pemuda Jadi Indonesia kita yang bener-bener. istilahnya kita mengapa sih memakai batik, mungkin bisa disebutkan alasannya kita memakai batik kenapa tuh? Kenapa ya? Karena ini tuh suatu lambang Indonesia Oh, banget, betul. guys. Karena Iya. ini batik tulis. Budaya. Batik tulis. Jangan cuma kalau misalnya ada negara lain yang ngaku-ngaku batik punya Batik punya. Indonesia langsung marah-marah tapi kalian nggak cinta batik tuh Ya, guys. batik itu jadi kayak ini tuh karya kita ini hampir punah ini. Punya kita, Ini tuh ya kita harus bangga, kita harus make gitu. Hampir luntur nih budaya batik kita. Jadi Oh. apalagi selama pandemi ini, pandemi kalian sudah hanya mengenal TikTok dan TikTok ataupun lagi TV ataupun online semua serba canggih dan kalian melupakan budaya batik tulis dan lain-lain. Jadi kayak ini this is your budaya, your Your Iya, budaya. Your passion, Iya, your iya. passion. Sekarang kan banyak banget tuh kayak kak batik yang bisa dimodel macam-macam itu gitu ya kak. kayak- Nggak yang cuma nggak kutu cuma- baru iya, atau kutu kutu baru, lama kayak nggak. gitu kan enggak. Jadi bisa lah kebaya yang Kutu-kutuan ada nggak? rambut dong. kan lucu banget gitu ya kak ya. Jadi jangan ninggalin apa nih Budaya budaya kita. kita pokoknya. Tetap jaga batik Indonesia. Jadi kalau kalian menuntut pendidikan di luar negeri, jangan melupakan budaya kita. Tuntutlah pendidikan di luar negeri dengan menjunjung budaya Indonesia. Betul banget Gitu, tuh guys. guys. tapi nggak bisa, kita harus tetap Kita semangat. harus terus semangat, tapi tetap harus semangat, Kita harus tetap berkarya tapi dari online. Oke. Iya, Ya. betul. Walaupun hak kita dibungkam oleh pemerintah. Sikat. Stop. Ini tidak ada konten pemerintah, guys. Oke. Sorry. Jangan ditag ya guys, aku dapat pemerintah. Nih mohon maaf nih soalnya nih ya calon-calon politik. Jangan ditampilkan di sini maksudnya. Kita cukup jadi buzzer aja. Oke lah. Oke teman-teman, mungkin cukup kali ya bincang-bincang kita hari ini. Udah seru banget nih, kita dapat banyak pengalaman dari Mas Yuda maupun Mas Gabul ya, sama Mas Irfan. Irfan. Ini panggilannya tuh Mas Gabul guys, jadi Ya. aku lebih sering manggilnya Mas Gabul. Maaf banget ya Mas ya. Apa? Kalau ini Mas Kuping Mas Kuping, biasanya, oke. iya ini Mas Kuping dan Mas Gabul. Gabul. Jadi kita cukup lah ya untuk bincang-bincang hari ini. Kalau misalkan teman-teman ada ide nih kita mau buat podcast tentang apa, bisa Langsung banget hubungi nih. Instagramnya si Ayah ini mungkin langsung Nanti kok. kita bisa Langsung memikirkan lah ya. DM. Siapa tahu ini jadi Iya, konten konten kita, kita dapat menjadi duit konten. juga kan bisa. Soalnya kita harus berkarya di Everything tengah is pandemi. cuan, boy. Cuan. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada perkataan dari aku. Banyak yang menyilang, guys. Iya, Banyak yang atau menyinggung perasaan kalian maupun Irfan.
maaf banget ya, kita nggak ada maksud tujuan Ini yang cuma bercanda, besar. cuman ya ada yang serius tapi nggak kita utarakan. Iya, jadi yang serius itu cukup disimpan dalam hati nggak sih? Tuas. Au. Oke, dan teman-teman